So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, and if I'm not man enough, then tell me, Tony, what am I? Halo para suka film, bagaimana hari kalian semuanya? Menyenangkan bukan? Di video kali ini saya akan rangkumkan sebuah film terbaik yang memenangkan Oscar tahun 2019 berjudul Green Book. Green Book sendiri mempunyai arti sebuah buku panduan yang berisi tempat yang aman bagi orang Afrika Amerika saat melakukan traveling. Sebelum memulai, sinopsis dulu. Monggo. Berlatar di tahun 1962, film ini menceritakan tentang seorang bernama Tony Lip yang menjadi seorang sopir dari pianis kulit hitam Don Shirley. Dia mendapatkan tugas untuk menjadi supir sekaligus pelindung selama menjalani tur konser piano. Don Shirley mengalami perlakuan rasisme di setiap konsernya. Bagaimana Tony bisa melindungi Don? Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah restoran Copa yang mewah. Di sana, Tony bekerja sebagai keamanan dan juga mengantarkan para tamu menuju meja mereka. Terlihat salah satu pentolan kota itu, Lokusdo, yang sedang menitipkan topi ke tempat penitipan dan mengatakan kepada penjaga itu untuk menjaga topi itu dengan nyawanya, karena itu adalah pemberian dari ibunya. Tony melihat hal itu dan dia menyogok penjaga untuk memberikan topi Lokusdo. Terjadi sebuah pertengkaran di dalam restoran. Tony mengusir perusuh itu dan menghajarnya di luar. Selesai acara, Lokusdo mencari topinya. Dia mengancam kalau tidak ketemu maka dia akan membakar restoran itu. Restoran Copa pun tutup untuk sementara. Lokusdo yang sedang bermain kartu didatangi oleh Tony dan menyerahkan topinya. Tony pun menjadi teman dari Lokusdo. Pagi buta, Tony pulang ke rumah dan tidur. Ketika bangun, di rumahnya banyak saudaranya. Mereka semua datang dan menemani Dolores yang sedang memanggil tukang berkulit hitam. Terlihat, Tony membuang gelas bekas minuman tukang itu. Terlihat sebuah perlakuan yang rasis. Mereka semua makan bersama. Istrinya meminta saudaranya untuk mencarikan pekerjaan buat Tony. Dolores pergi ke dapur dan dia menemukan 2 gelas yang dibuang oleh Tony di tempat sampah. Dia pun mengambil kembali. Saudara Tony mengajak ke warung burger. Di sana dia berlomba makan hotdog terbanyak. Dia pun menang dan memberikan uang taruhan kepada Dolores. Seseorang menelpon dan mengatakan bahwa ada dokter yang membutuhkan sopir. Wawancara akan dilakukan esok hari. Di hari berikutnya, Tony mendatangi tempat wawancara. Di sana sudah banyak peserta yang menunggu. Tony masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan Dr. Don Shirley. Shirley mulai mewawancarai Tony. Dia juga mengatakan kalau dirinya bukan dokter medis, melainkan seorang artis yang akan mengadakan tur. Dia bukan hanya mencari seorang sopir, lebih tepat seperti asisten pribadinya. Shirley juga menanyakan apakah dia ada masalah kalau atasannya orang kulit hitam. Tony menjawab tidak sama sekali. Dia menolak kalau harus menjadi asistennya, tapi kalau untuk memastikannya selamat ketika tur, dia menyanggupinya. Dan Tony meminta bayaran lebih dari yang dia tawarkan. Dia pun pulang ke rumah dan menceritakan kepada istrinya. Dolores mengatakan kalau Tony tidak akan tahan dengannya. Tapi dia menjawab kalau bayarannya lumayan akan dia terima. Pagi hari Shirley menelpon Tony. Dia hendak meminta persetujuan istrinya yang akan ditinggal selama 2 bulan. Istrinya mulai marah karena akan ditinggal lama. Tapi Tony menenangkannya. Di hari berikutnya, Tony menerima separuh bayaran dari perusahaan rekaman dan orang itu memberikan sebuah Green Book, yaitu sebuah buku panduan untuk turis kulit hitam. Tony pun berpamitan kepada keluarganya. Istrinya meminta untuk menuliskan surat kepadanya. Tony menyerahkan separuh bayaran itu kepada Dolores. Dia harus pulang sebelum malam Natal. Tony bertemu dengan para trio yang akan bermain bersama dengan Shirley. Mereka juga bersiap berangkat tur tetapi menggunakan mobil yang berbeda. Di dalam mobil, Tony terus makan dan mengoceh sepanjang waktu. Mereka mampir di sebuah warung makan untuk makan siang. Di sana, Tony menceritakan istrinya yang membeli rekaman milik Shirley. Malam harinya di sebuah hotel, Tony melihat Shirley yang sedang minum sendiri, sedangkan temannya mengobrol dengan para gadis di samping kolam renang. Sebelum pertunjukan siang harinya, Shirley memberi saran kepada Tony untuk lebih mengatur cara bicaranya karena yang akan mereka temui malam ini adalah orang kaya dan berpendidikan.
Bahkan Shirley berniat mengganti nama Tony Vallelunga karena sulit diucapkan, tetapi Tony menolaknya. Dia mengatakan kalau orang yang akan temui lebih berpendidikan, maka tidak akan kesulitan untuk menyebutkan namanya. Malam harinya, Don Shirley Trio melakukan pertunjukan dari tur pertama mereka di sebuah rumah mewah. Tony yang melihat dari luar, dia merasa kagum dengan permainan piano dari Shirley. Selesai pertunjukan, Tony bermain kluduk bersama para sopir yang ada di sana. Shirley mencarinya dan mengajak untuk kembali ke hotel. Di dalam hotel, Tony menuliskan surat yang ia janjikan kepada Dolores. Dia menceritakan tentang kejadian yang dialaminya beberapa hari. Dolores pun membaca di depan anak-anaknya. Siang hari, mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Shirley menanyakan musik yang sedang diputar melalui radio. Shirley tidak mengetahui para musisi itu. Para rombongan berhenti di pom bensin. Tony mengambil batu keberuntungan dari tanah dan dilihat oleh Oleg, pemain selo. Tony yang masuk ke dalam mobil, dia diperintahkan Shirley untuk membayar batu itu atau mengembalikannya. Dengan perasaan jengkel, Tony pun mengembalikan batu itu. Sebelum melakukan konser selanjutnya, Tony mengecek piano yang akan digunakan Shirley. Di sana dia mendapati sebuah piano yang kotor. Tony melakukan komplain kepada panitia penyelenggara karena tidak menyediakan piano Steinway. Penyelenggara itu tidak menyediakannya dan malah menghina Tony. Tony menamparnya. Malam harinya, Shirley berhasil melakukan konser piano dengan Steinway. Tony kembali menulis surat kepada Dolores yang berisi tentang kedekatannya dengan Shirley. Perjalanan kembali dilanjutkan dan mereka sampai di Kentucky. Tony berniat mampir untuk membeli sebuah Kentucky Fried Chicken yang asli dari Kentucky. Dia makan di dalam mobil dan mengatakan kalau itu ayam goreng yang paling enak menurutnya. Shirley yang ditawari itu, dia menolak dan mengatakan kalau belum pernah makan ayam goreng. Tony pun mengatakan kalau semua orang negro harusnya menyukai ayam goreng. Tapi Shirley mengatakan kalau semua orang negro tidak bisa disamakan selera makannya. Tony memaksa Shirley untuk memakan ayam goreng itu. Shirley pun mencoba memakannya. Mereka membuang tulangnya keluar jendela. Malam harinya mereka sampai di sebuah penginapan. Shirley menginap di sebuah motel sedangkan Tony berada di sebuah hotel. Di dalam hotel, Tony memandangi foto istrinya dan kembali makan. George menggedor pintu dan mengatakan kalau Shirley berada di dalam masalah. Dia mendapatkan gangguan di dalam bar. Terlihat Shirley yang sedang dibully. Tony pun datang dan menyelamatkannya. Dia mengancam akan menembak mereka. Tony pun membawa Shirley pergi ke kamarnya. Konser selanjutnya berjalan dengan sukses. Siang hari mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mobil pun mogok dan berhenti di pinggir jalan. Di sana banyak orang negro yang sedang mencangkul ladang dan melihat ke arah Shirley. Sebelum melakukan konser malam harinya, dia diperkenalkan dengan para tamu yang hadir di sana. Makan malam yang disajikan berupa ayam goreng rumahan seperti yang diinginkan Shirley. Yang sebenarnya itu adalah ide Tony. Konser pun berlangsung. Ketika jeda konser, Shirley hendak buang air di dalam rumah. Tetapi pemilik rumah yang mengundangnya menyuruhnya untuk menggunakan toilet yang ada di luar. Shirley tidak mau kencing di sana dan dia mengatakan akan kembali ke motel. Tetapi dia akan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Tuan rumah pun mengatakan mereka tidak keberatan kalau menunggu. Tony mengantar Shirley kembali ke motel. Ketika konser selesai, Tony menanyakan kepada George kenapa Shirley bisa tersenyum dan menyelami mereka setelah perlakuan yang mereka lakukan. Kalau itu terjadi kepadanya, maka dia akan mengencingi ruang tamu mereka. Oleg datang dan mengatakan kalau konser masih ada beberapa kali, dan dia meminta Tony untuk menahan diri karena akan ada banyak perlakuan yang lebih buruk lagi. Siang harinya, Tony kembali menulis surat untuk Dolores. Shirley meminta izin untuk melihatnya. Sebuah kata-kata yang biasa saja dan menyedihkan. Shirley menyuruh untuk menuliskan sesuai apa yang diucapkannya. Dolores yang membaca surat itu terlihat sangat senang. Sesampainya di Georgia, Shirley ingin melihat sebuah jas. Mereka berdua masuk ke toko jas itu dan Tony meminta kepada pemilik toko untuk mencobanya. Tapi ketika Shirley ingin mencoba jas itu, pemilik toko melarangnya dan mengatakan kalau ingin mencoba mereka harus membayar dahulu. Mereka berdua pun keluar dari toko itu. Konser berlangsung meriah malam harinya.
Selesai konser, Tony mendapatkan telepon dari kantor polisi. Shirley ditangkap karena kepergok sedang bersama dengan seorang pria. Tony berusaha membebaskannya dengan cara menyogok mereka. Tetapi Shirley malah marah karena Tony memberikan uang kepada polisi itu. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke Tennessee. Di depan hotel, Tony bertemu dengan temannya dari New York. Temannya mengatakan dalam bahasa Italia untuk meninggalkan Shirley dan akan memberikan ganti pekerjaan. Mereka berencana bertemu malam harinya di sebuah bar. Malam hari ketika Tony hendak pergi, Shirley menemuinya. Ternyata dia bisa bahasa Italia. Dia menawarkan jabatan yang lebih tinggi dan bayaran yang lebih sebelum dia menerima tawaran dari temannya. Tapi Tony mengatakan kalau dia tidak akan menerima tawaran dari temannya dan akan bekerja sesuai dengan kontraknya. Shirley pun meminta maaf atas kejadian malam sebelumnya. Di dalam lobi, Tony menanyakan tentang perjalanan hidup Shirley. Shirley mengatakan kalau dulu waktu kecil dia bermain piano di sebuah gereja. Seseorang melihat kemampuannya dan menyekolahkannya. Dia belajar bermain piano klasik. Perusahaan rekaman menginginkan Shirley untuk memainkan lagu yang populer karena mereka merasa kalau pianis negro tidak akan diterima di panggung musik klasik. Siang hari, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tony kembali menulis surat untuk Dolores dengan kata-kata milik Shirley. Dolores memamerkan surat itu kepada saudaranya. Konser terus berlanjut ke kota-kota berikutnya. Malam hari mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka diberhentikan oleh polisi dan menanyai dokumen mereka. Polisi tersebut menanyakan kepada Tony kenapa dia menyopiri Shirley. Tony pun mengatakan kalau dia bosnya. Polisi tersebut menyuruh Shirley untuk keluar dari mobil. Polisi tersebut melihat nama Tony dan mengatakan kalau Tony setengah Afrika, maka dia pantas menyopirinya. Mendengar hal itu, Tony menuju polisi dan mereka berdua ditahan. Di dalam penjara, Shirley menanyakan kenapa mereka menahan dirinya. Tetapi polisi malah mengatakan hal yang rasis. Dia ingin menelpon pengacaranya. Para polisi pun memberikan kesempatan untuk menelpon. Shirley memarahi Tony di dalam penjara. Terdengar suara dari telepon yang memerintahkan mereka untuk membebaskan Shirley. Ternyata Shirley menelpon gubernur yang ada di sana. Di dalam mobil, Shirley merasa tidak enak karena meminta bantuan gubernur. Dia marah karena seharusnya Tony tidak memukul polisi itu. Terjadi perdebatan antara mereka berdua. Tony mengatakan kalau dia lebih hitam daripada Shirley karena mengetahui semua kebiasaan orang negro, bahkan artis-artis negro. Dia menjelaskan kalau kehidupannya lebih sulit dan sengsara, sedangkan Shirley hanya duduk di singgasana dan melakukan konser untuk orang-orang kaya. Shirley yang mendengar hal itu, dia meminta untuk menepi dan keluar dari mobilnya. Dia berteriak kepada Tony kalau dirinya menderita tinggal di istana itu sendirian. Dia melakukan konser untuk orang kaya karena membuat mereka merasa berbudaya. Tapi saat keluar dari panggung, dia hanyalah negro biasa. Dia tidak diterima oleh kaumnya karena tidak seperti mereka. Kalau tidak cukup hitam dan tidak cukup putih, lalu siapa dirinya? Tony yang mendengar hal itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Mereka berdua pun mencari penginapan di Green Book. Tony kembali menulis surat, tapi kali ini dia akan mengantarkannya sendiri. Dia berterima kasih kepada Shirley karena telah mengajarinya menulis surat. Siang harinya, mereka datang ke tempat pertunjukan terakhirnya. Seorang pelayan mengantarkan Shirley ke tempat ganti baju yang terlihat seperti sebuah gudang. Tony menunggunya di restoran. George dan Oleg bergabung satu meja dengan Tony. Oleg menceritakan kalau dulu ada negro yang melakukan pertunjukan di tempat ini. Dia diseret oleh beberapa pria dan dipukuli karena memainkan lagu Kulit Putih. Oleg juga memberitahu kenapa Shirley melakukan ini, karena jenius saja tidak cukup untuk merubah hati orang. Dibutuhkan sebuah keberanian. Terlihat Shirley yang hendak masuk ke dalam restoran, dia ditahan oleh pelayan di sana. Pelayan itu melarangnya untuk masuk. Manajer datang dan mengatakan kalau itu sudah tradisi dan berharap mereka untuk mengerti. Tony bersikeras mendebat manajer itu, tapi manajer itu mengatakan akan mengantarkan makanan ke ruang gantinya. Shirley menolak dan dia tidak mau makan di dalam gudang itu, tapi manajer itu malah menyuruh untuk makan di warung luar. Shirley mengancam kalau tidak makan di sini, maka dia tidak mau tampil. Manajer restoran itu pun meminta izin berbicara dengan Tony dan menyuruhnya untuk membujuk Shirley supaya mau melakukan pertunjukan. Bahkan dia berusaha menyuapnya.
Tony mendorongnya. Shirley yang melihat hal itu pun menyuruhnya untuk berhenti dan mengatakan kalau Tony ingin dirinya main maka dia akan main pertunjukan. Tony memutuskan untuk pergi dari sana. Manajer itu pun mengejarnya dan meneriaki mereka. Mereka berdua pergi ke sebuah bar negro. Mereka makan di sana dan Shirley pun menunjukkan keahlian pianonya. Di luar bar, Tony melepaskan tembakan dan terlihat orang yang sedang bersembunyi di samping mobil mereka. Perjalanan pulang pun dilanjutkan untuk mengejar sampai di New York sebelum Natal. Dalam perjalanan, mereka kembali diberhentikan oleh polisi. Tetapi kali ini polisi memberitahu mereka kalau ban mereka pecah. Di rumah Tony, keluarga mereka tengah mempersiapkan makanan. Shirley bergantian menyetir. Sesampainya di New York, dia membangunkan Tony karena sudah sampai di rumah. Tony pun menawari Shirley untuk masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan keluarganya. Tetapi Shirley menolaknya. Tony pun masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Shirley kembali ke apartemennya. Di dalam rumahnya, dia terlihat sendirian. Sedangkan di rumah Tony, mereka berpesta makan malam. Seseorang mengetuk pintu. Ternyata teman Tony dari toko gadai dan juga Shirley. Tony pun memperkenalkan Shirley kepada keluarganya. Dolores berterima kasih kepada Shirley karena telah membantu Tony menulis surat. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman film Green Book. Film ini berhasil memenangkan Oscar pada tahun 2019. Tidak perlu banyak penjelasan dari film ini. Dari segi cerita dan sinematografi, menurut saya film ini memang pantas layak mendapatkan Oscar. Shirley berhasil merubah pemikiran Tony yang tadinya dia melakukan rasis kepada negro menjadi berteman dengan negro setelah apa yang dia lalui bersama dengan Shirley. Buat kalian yang sudah pernah melihat film ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang mempunyai pendapat lain, silahkan tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe.